jawabannya adalah tebarkan peristiwa ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Jumpa lagi malam ini. Saya akan coba bantu saudara kita yang ingin menguak kejadian pada keluarganya ya, dimana keluarganya mengalami hal-hal yang cukup aneh ya. Mungkin dalam kesehariannya, kehidupannya, dalam usahanya itu mengalami keganjilan yang mungkin sulit untuk dipikirkan. Makanya beliau berinisiatif, si ibu ini, untuk mencari tahu versi gaibnya itu seperti apa sih keadaan keluarganya itu. Nah, nanti kita coba tanyakan ya kepada Khodam, di mana di setiap manusia itu ada jin korin atau ada jin pendamping di sekitar, atau di setiap lingkungan keluarga kita itu ada bangsa Khodam terdekat. Itu sudah pasti, karena di sekeliling kita itu ada bangsa jinnya. Jadi bangsa jin ini yang bisa dicari tahu keterangan-keterangan, dia yang lebih paham kejadian-kejadian di sekitar mereka itu. Nah, begitulah cara saya menelisik informasi dari setiap keluarga yang saya cari tahu. Ada yang bisa dan ada juga yang memang sulit untuk didapatkan informasi. Tergantung seberapa banyak bangsa jin yang ada di sekitar mereka. Begitu ya. Jadi saya jelaskan dulu kok bisa. Karena di setiap lingkungan hidup kita itu bangsa jin itu ada. Termasuk di samping Anda yang sekarang sedang nonton itu ada bangsa jin di sekitar Anda. Jadi bukan saya nakutin ya. Anda yang sedang nonton saat ini, percaya nggak percaya, di sekitar Anda itu ada bangsa jin yang beraktivitas seperti biasa. Memang begitu faktanya. Cuman kita tidak melihat, padahal kita berbaur bersama bangsa jin. Cuman kita yang tidak tahu gitu. Kita yang tidak melihat. Itulah kekuasaan Allah yang dimana menciptakan jin dan manusia hidup tetapi saling tidak melihat. Luar biasa. Itu kekuasaan Allah. Termasuk kita berdampingan dengan virus, bakteri yang kita tidak melihatnya, tetapi kita bisa merasakan kebesaran Allah itu. Kita langsung aja ya. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Sakit semua. Mungkin kamu merasa aneh, jauh-jauh dari Lampung datang ke Jawa Barat ya. Ini lingkungan saya. Ada keperluan apa kamu memanggilku? Terus saya berada di mana? Ini di Jawa Barat. Jawa Barat tempat kediaman saya. Kamu ini siapa? Saya salah satu teman
dari orang yang ada di sekitarmu itu? Terus ada keperluan apa kamu memanggilku ke tempat ini? Keperluan saya? Iya. Keluarga si ibu ini sedang mengalami banyak sekali ujian dalam kehidupannya. Saya hanya ingin sedikit tahu, barangkali kamu tahu. Iya. Aku juga merasakan seperti itu. Terutama suaminya yang sering emosian dan memang sedang sakit ya. Sakit. Sakit tidak ada hubungannya denganku atau dengan yang lainnya. Maksud kamu sakit seperti apa? Ya, barangkali kamu tahu karena usahanya juga sedang turun. Barangkali kamu memahami keadaan seperti itu. Barangkali kamu tahu. Ya. Ada kaitannya enggak dengan bangsa kalian yang menyerang? Serangan itu tidak ada, apalagi yang berhubungan dengan penyakit. Tidak. Kalau masalah penyakit itu murni dari tubuhnya, dari kekuatan tubuhnya sendiri yang lemah. Karena manusia semakin tua semakin lemah. Yang muda pun seperti itu. Ketika tubuhnya dan pikirannya, apalagi pikirannya itu terlalu memikirkan sakitnya itu. Jadi sakitnya suaminya ini tidak ada hubungannya dengan bangsa kami atau yang lainnya yang berada di sekitarnya. Kami tidak ada hubungannya dengan sakit di dari badannya. luar. Ada tidak jin dari luar yang menyerang? Jin santet? Tidak ada. Jin guna-guna? Tidak ada. Yang membuat sakit suaminya itu ada tidak? Tidak ada. Adapun itu yang bisa mempengaruhi. Itu tergantung dirinya sendiri. Bisa saja mempengaruhi dirinya, emosinya, kelakuannya, perilakunya. Bisa itu dipengaruhi oleh bangsa-bangsa seperti kami. Tetapi kalau sakit di badannya, di tubuhnya itu murni sakit karena tubuhnya sendiri yang lemah. Dan cukup tua juga. Karena tubuh manusia semakin tua, semakin melemah. Cepat sekali terkena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kehidupannya. Tetapi itu semua tidak ada hubungan dengan kami. Jadi itu murni ya? Ya, itu murni. Tubuhnya sendiri yang lemah. Kekuatan tubuhnya melemah. Ditambah lagi, ketika sakit itu, setiap manusia yang aku dekati, manusia yang berhubungan dengan kami, ketika dalam sakitnya terlalu memikirkan sakit, terlalu dirasakan sakitnya itu, apalagi sakitnya itu seperti dimanja. Iya, si bapak ini batuknya udah lama sekali. Kalau semakin dirasakan, itu malah menambah. Karena dalam pikiran, itu bisa terganggu. Betul. Kalau pikirannya terlalu memikirkan sakit, maka kekuatan tubuhnya, organ tubuhnya itu terganggu juga. Karena datangnya penyakit ada juga yang disebabkan dari pikiran dan hati. Terus si bapak ini selalu emosi, marah-marah
dan ngajak cerai terus ke si ibunya. Ya, karena apa itu? kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau seperti itu bisa, bangsa kami bisa mempengaruhi ke kehidupannya, apalagi ke emosinya. Maksudnya gimana? Bangsa kami bisa menambah tingkat emosi atau kelakuan dan perilakunya bisa berubah. Karena manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya, bangsa kami jadi bisa menambah lagi. Bisa mendorong, bisa memicu, karena dirinya sendiri yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Berarti kalau begitu, dengan emosinya si bapak ini, apa ada gangguan? Ya, Atau pernah ada? pernah ada. Oh, pernah ada. Pernah ada. Kalau saat ini masih ada? Saat ini jauh. Oh, tidak ada. Ya. Tapi pernah ada. Pernah ada. Sehingga menyebabkan emosian, selalu ngajak Emosi cerai. Itu terus kehidupannya juga. Ya. cemburuannya Wah, ngajak cerai terus. itu karena di setiap manusia mempunyai hawa nafsu dan hawa nafsu itu bisa didorong. Kami hanya meneruskan atau bisa mendorong dari hawa nafsu itu. Tetapi kalau manusia bisa mengendalikan dirinya sendiri, bisa mengendalikan hawa nafsunya, kami pun tidak bisa. Karena kami juga terpacu atau kami terpatri ketika manusia itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Begitu. Tetapi kalau manusia itu bisa mengendalikan dirinya, apalagi mengendalikan hawa nafsunya itu, kami pun sulit sekali atau tidak bisa mendekati, apalagi mempengaruhi. Berarti pernah ada. Ya. Sehingga terpengaruh kepada emosinya. Ya. Pernah ada. Itu pun tidak lama bisa keluar masuk. Tapi sampai saat ini emosinya masih seperti itu dan cemburuan. Ya, itu mungkin. Selalu menuduh selingkuh katanya dan lain-lain. Karena pengaruh itu, suatu kekuatan bisa saja menempel, tetapi bukan disebabkan oleh itu. Ada juga yang terdorong dari hatinya sendiri, yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga ketika dia merasa emosi atau punya pikiran jelek, baru bisa bangsa kami merasa terpanggil atau terpacu, bisa untuk mendekatinya. Tetapi kalau bisa mengendalikan, kami pun sulit sekali, tidak bisa. Kami hanya meneruskan ketika manusia yang meluap emosinya, yang meledak emosinya, apalagi sampai lupa segala-galanya, kami bisa menambah dan kami bisa memasukinya. Menambah emosi-emosi itu bisa mengganggu dalam kehidupannya. Bisa dalam rumah tangga maupun pertemanan. Dalam usahanya juga. Karena emosi itu yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Begitu. Ya. Jadi, tapi kalau sakit yang dialami dari tubuhnya itu, oleh tubuhnya itu yang dirasakan, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Apalagi dengan yang mengganggu atau yang mengirim penyakit itu tidak ada. berarti itu penyakit biasa saja. Ya, penyakit karena semakin tua semakin melemah tubuhnya. Dan bukan yang tua saja, yang muda pun. Ketika selalu memikirkan sakitnya, tentang sakitnya itu bisa memicu, menambah sakit dalam tubuhnya karena pikirannya, hatinya terganggu. Itu murni disebabkan oleh tubuhnya sendiri, kekuatan tubuhnya.
Karena setiap manusia mempunyai kekuatan yang terpancar dalam tubuhnya. Oh begitu. Iya. Jadi kalau batuk-batuk itu memang murni tubuhnya yang rusak. Ya, tubuhnya itu yang rusak. Semakin rusak, semakin melemah. Karena usia juga. Oh, berarti bukan dari guna-guna ya? Bukan. Tetapi kalau dalam kehidupannya, itu memang dulu pernah ada yang menghinggapinya. Jadi menimbulkan seperti tadi. Iya. Apa saja yang ditimbulkan biasanya? Yang ditimbulkan selalu emosinya yang tidak bisa terkontrol. Ya, dan betul. pikiran-pikiran buruk yang belum tentu dia, yang belum tentu kebenaran itu. Iya betul itu. Dia hanya menduga atau berprasangka. Oh, curigaan. Iya. Oh iya betul sekali itu. Terus apa lagi? Terus tentang kehidupannya juga, tentang usaha-usahanya. Itu bisa sakitnya saja apa? dipengaruhi. Biasanya menyebabkan apa saja? Selain tadi Menyebabkan curiga ya, Iya. Curigaan terus. Kecurigaan yang berlebih, tetapi kecurigaan itu belum tentu kenyataannya seperti itu yang dia curigai. Iya betul itu. Terus sikap apa lagi biasanya? Terkadang mengganggu, menimbulkan malas juga, menimbulkan tidak ada semangat, menimbulkan merasa menyerah, Iya. merasa putus asa. Oh itu. Itu yang bisa menyebabkan. Kalau putus asa makin emosi dong. Iya. Itu semakin turun dalam kehidupannya, semakin terpuruk. Kalau tidak bisa mengendalikan itu semua. Seharusnya setiap manusia itu ketika beremosi yang meluap itu bisa mengendalikan dirinya. Itu bisa saja bangsa-bangsa kami malah menjauh. Malah tidak mau mereka mendekatinya. Tetapi kalau manusia tidak bisa mengontrol, maka itu bisa mengakibatkan kami merasa terpanggil. Karena emosi itu. Maksudnya terpanggil gimana? Terpanggil, ada dorongan. Kami tinggal melanjutkan. Seperti itu. Ketika manusia emosi yang meluap, yang meledak, emosinya yang tidak bisa terkontrol, maka bangsa-bangsa seperti kami bisa memperhatikan dan kemungkinan yang sejalan dengan keinginannya itu bisa saja merasukinya dan bisa mempengaruhinya. Iya. Tetapi yang bisa mengontrol, kami pun tidak mau karena sangat sulit sekali untuk berhubungan dengan manusia, apalagi mengganggu kehidupannya. Berarti segala hal emosinya, curiganya itu memang dulu pernah ada yang merasukinya? Pernah ada yang merasukinya. Tapi kemudian kemana? Kok bisa nggak ada lagi? Sekarang jauh. Dia pergi dengan sendirinya atau mungkin pernah ada yang ngusir? Ada yang mengusir. Oh berarti pernah diobati dulu. Tetapi baru-baru ini yang aku rasakan saat dia pergi entah kemana. Baru-baru ini. Apa itu energi yang tertinggal atau gimana? Ya, itu kekuatan yang tersisa. Tertinggal. Iya, tertinggal. Jadi masih sikapnya begitu. Tetapi sekarang ini semakin energi itu semakin tidak ada, kekuatan itu semakin melemah. Karena setauku dia belum lama ini telah keluar. Kemungkinan saja mencari kesembuhan, tetapi aku tidak tahu dia pergi kemana. Sekarang ini semakin melemah kekuatan yang mempengaruhinya itu. Tetapi yang setauku itu pernah dulu ada.
yang bisa menimbulkan emosinya itu, kehidupannya itu. Mungkin saja sisa-sisa kekuatan itu. Oh gitu. Iya. Jadi sisanya pun masih bisa berpengaruh ya, Iya. meskipun hanya sisa. Masih bisa. Apalagi ditambah dia sering merasa menyerah. Itu bisa saja muncul lagi. Ketika semangatnya itu turun, maka kemungkinan kekuatan itu bisa sedikit lagi mempengaruhinya. Terus saja begitu. Itu sakit itu hanya suaminya atau berpindah juga terkadang? Berpindah-pindah, bahkan bisa ke keluarganya. Bukan hanya yang dialami suaminya, istrinya pun, orang-orang manusia yang terdekat bisa saja terkena. Terus apa lagi? Mungkin Yang hanya ingin itu. Saya ingin coba tahu. panggil teman kamu, ada lagi nggak ya? Banyak, karena setiap manusia banyak yang mengikuti. Panggil teman kamu, saya ingin bicara dengan yang lainnya. Nah, itu yang lebih lama dariku. Oh ada, coba, Ada. coba kamu panggil. Ini teman kamu. Iya, itu dia. Kalau begitu antarkan aku ke tempatku semula. Baiklah. Dengan siapa? Kamu siapa? Saya kamu dari Jawa Barat. Saya ingin tahu tentang keluarga si ibu yang sedang mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Memang iya, benar yang kamu katakan itu. Iya. Tapi permasalahannya itu juga banyak. Iya, banyak sekali kesehatan yang terganggu keluarga. Kesehatan, iya. Itu tubuhnya sudah mulai memburuk. Sudah mulai lemah. Oh, berarti kondisi tubuhnya yang lemah ya? Karena Tentang perubahan sikapnya, menurutmu gimana? sikap, Iya. iya, aku ingat waktu itu memang ada yang menginginkan tentang atau ingin mengendalikan dirinya, tapi itu sudah lama. Ya, sudah lama. Tapi dulu tidak sempat berhasil. Hanya sedikit saja perubahannya. Tapi sekarang Iya, masih ada sekarang. berhubung kekuatan tubuhnya sedang memburuk, kekuatan itu muncul lagi dulu. Kekuatannya dulu tidak sampai, masih ada sisanya. Karena tubuhnya sedang melemah, jadi kekuatan itu mulai muncul kembali. Oh, gitu. Meskipun yang aslinya itu sudah lama sekali terbuang, tapi masih ada yang tertinggal. Oh, jadi hanya tinggal sisa-sisa yang menyebabkan... Kalau saja dia sedang dalam keadaan baik tubuhnya, tidak akan terjadi.
Tapi karena keadaan tubuhnya sedang buruk, maka itu muncul sedikit. Jadi perubahannya itu, sikapnya itu yang sangat marah. Apapun yang dilakukan itu serba salah. Keluarganya pun serba disalahkan. Oh gitu. Itu efek dari itu. Akibat dari kekuatan yang tertinggal itu. Iya. Terus saat ini apa saja yang terkena? Dia sedang mengalami sedikit permasalahan di luar itu juga. Apa itu? Di luar tubuhnya. Seperti apa? Yaitu di saat apapun yang dia lakukan, usahanya selalu saja ada halangan. Jadi apapun yang dilakukan selalu istilahnya tidak memuaskan ya? Tidak sesuai yang diinginkan dan dipikirkan olehnya. Tapi itu juga hal yang wajar, sangat wajar. Yang namanya usaha, apapun itu bentuknya, itu pasti akan ada yang namanya persaingan secara gaib. Manusia menyebutnya seperti itu. Ya, Tapi penglaris. itu wajar, bukan hanya dalam usaha. Di dalam kehidupan juga pasti akan ada yang seperti itu. Iya, sangat banyak sekali orang bersaing karena manusia punya tujuan masing-masing. Semua punya tujuan ingin berhasil. Semua manusia, apalagi yang sedang melakukan usahanya, pasti menginginkan yang terbaik. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, itu harus sesuai keinginan. Nah, kebetulan dia ini tidak memiliki pagaran. Maka dari itu, aku sarankan untuk segera dipagari, dihalangi, agar tidak terpengaruh oleh persaingan-persaingan bangsa gaib atau bangsaku. Karena jika tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membatasi, dirasakan sendiri akibatnya. Seperti yang terjadi saat ini. Usahanya mulai sedikit demi sedikit mulai runtuh. Dan jika tidak mampu untuk bertahan, maka akan habis semua usahanya. Itu yang sedang terjadi olehnya. Bahaya juga ya dalam usaha. Ya? Sangat bahaya. Jadi dalam usahanya ada apa? Apa ada penyerangan atau? Atau kalah bersaing atau gimana? Intinya ada persaingan. Itu semua persaingan, semuanya itu memakai berbagai macam cara. Ada yang ingin menjatuhkan, ada yang ingin menutupi, ada juga yang semuanya banyak. Karena hampir semuanya memakai yang seperti itu yang aku lihat. Betul. Bukan hanya di dalam usaha, di dalam kehidupan manusia juga. Kalau kalian sedang berkeluarga, terkadang juga ada yang ingin menyaingi atau ingin merebut salah satu dari pasanganmu. Itu juga merupakan salah satu persaingan. Dan banyak juga yang memakai persaingan secara bangsaku juga. Betul sekali. Jadi, yang aku sarankan, secepatnya carilah dan harus mencari pembatas agar terlindung dari mereka-mereka. Kalau ingin usahanya selamat, tidak runtuh sedikit demi sedikit. Bahkan banyak juga. Apa? Cari apa? Perlindungan? Iya. Perlindungan bagaimana maksudnya? Agar tidak diganggu,
dari yang ingin mengganggu agar tidak terpengaruh oleh yang ingin menutupi usahanya. Oh, harus mempunyai bentengan ya, Iya, pemagaran atau seperti penjagaan. itu yang aku maksud. Iya, meskipun memang nggak semuanya. Banyak juga di wilayah itu yang sedang melakukan usaha. Bahkan bukan sedikit demi sedikit usahanya runtuh, tapi sekaligus runtuh semuanya. Ada di sana juga yang seperti itu. Itu sudah menjadi bukti yang nyata. Ya, Mungkin memang tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat, tapi itu sudah terjadi dan itulah buktinya. Memang awalnya tidak percaya, tapi sekarang setelah terjadi, setelah habis semuanya, baru bisa merasakan. Inilah yang dinamakan bangsaku, itulah pekerjaan bangsa jin. Sama bangsaku itu. jadi bentengan pemagaran itu tetap harus ada. Harus. Bukan hanya di dalam usahanya, Iya. keluarganya juga harus. Tapi Agar ya, bentengan itu kan nggak sama ya, beda-beda. tidak sama, semuanya berbeda-beda. Ada yang dari alam, ada yang memang dibuat seperti besi, keris dan lain-lain. Itu banyak caranya, Ada batu banyak cincin. macam-macam bentuknya. Tinggal memilih yang mana. Seperti zaman dulu suka nanam itu ya, apa? Bambu kuning gitu ya. Itu tergantung. Banyak juga yang memakai bambu, banyak juga yang memakai dari akar pohon, Oh, akar-akaran pun banyak ada. juga yang memakai dari daun-daunan. Oh, daun. Iya. Oh, daun bisa. Bunga bisa Banyak. juga. Iya, Daun-daun apa tuh? Maksudnya bunga atau daun? dari daun juga ada, dari bunga juga ada. Oh, tanaman pun ada khasiat ya. Itu bisa menyimpan suatu kekuatan atau Semua tanaman atau tidak? tidak. Oh, Tentu tidak. saja. Berarti ada tanaman Jika semua tertentu. tanaman, maka semuanya pasti akan habis. Oh, kalau tanaman apa aja tuh selain bambu kuning, akar-akaran tadi, apalagi daun apa tadi? Daun yang sedikit sulit didapatkan, Terus daun apa lagi? bentuknya agak manjang. Aku tidak tahu namanya karena manusia yang menamainya. Bentuknya agak panjang. Dinamakan apa oleh manusia itu? Disebutnya. Daun selo. Terus apa lagi selain itu? Ada juga yang memakai dari tumbuhan, Apa tuh? dari rumput juga ada. Disebutnya apa oleh manusia biasanya? Rumput. Apa namanya aku lupa lagi itu. Banyak yang menyebutkannya meskipun itu satu bentuk, satu tumbuhan, tapi namanya banyak. Makanya aku lupa. Berbeda-beda manusia menyebutnya. Apalagi tadi kamu bilang selain daun? Selain daun, tumbuhan, ada akar juga. Akar itu yang paling dalam. Dari Selain satu akar pohon. ada lagi apa? Ada juga bunga juga ada. Bunga bisa juga. Iya, Oh, bunga apa itu yang termasuk untuk syarat begitu? banyak. Yang kamu tahu dengar namanya apa? Ada yang menggunakan melati, ada yang menggunakan bunga yang panjang itu, yang bentuknya kalau begini, antil apa namanya? Kantil. Terus apa Ada lagi? juga bunga yang bentuknya seperti matahari berwarna putih. Apa tuh? Disebutnya apa oleh manusia biasanya? Sukma. Bukan. Ciri
Ciri-ciri bunganya kayak apa? Tumbuhnya atau mekarnya atau apanya? Ada yang kamu tahu? Seperti itu apa? pada malam hari saja. Apa namanya? Suma. Pokoknya. Coba aku kamu lupa ingat-ingat. namanya. Iya, apa Pokoknya namanya? yang dia mekarnya berwarna. Saya nggak tahu. Coba Ada yang kamu putih. ingat-ingat. Ada dia waktu keluar bunganya itu pas di malam. Hari. Coba namanya apa? Coba kamu cari tahu. Namanya sebentar dulu. Aku lupa ingat-ingat dulu. Kita tunggu dulu, dia lagi nginget namanya katanya. Sabar dulu. Oh ya, Kusuma. Ya, Kusuma. Belakangnya. Bunga kusuma, bunga apa? Kusuma. Wiyaya Kusuma. Wiyaya Kusuma. Oh, Kurang pas sebentar. ntar kita tunggu, dia lagi mencari nama. Wiyaya. Bukan Wiyaya. Oh, Wijaya ya. Wijaya. Oh, bunga apa? Wijaya. Oh, Wijaya Kusuma. Kembang kantil. bunga wijaya kusuma, Ada kantil. juga yang memakai melati. Ada yang memakai bunga yang dipakai banyaklah. Aku lupa namanya. Kalau bunga wijaya kusuma kemarin saya pernah mencari tahu. Itu banyak khasiat juga ternyata ya. Banyak. Itu alam yang menciptakan. Meskipun mungkin Semuanya terjadi karena alam. Memang banyak. jadi itu beberapa tumbuhan yang memang mempunyai kekuatan bagus ya. Ya, Kekuatan bagus bawaan tidak alam. semua bunga. Hanya bunga-bunga yang itu saja. Salah satu yang aku sebutkan. Dia bisa menyerap energi. Punya kekuatan Dari alam. sendiri. Bisa menyimpan. Ataupun kalian bangsa manusia bisa memasukkannya ke Iya. dalam situ. Itu bisa menampung. Ternyata bunga wijaya kusuma cukup terkenal di kalangan bangsa jin juga ya. Kalau gitu harus nanam saya. Banyak dari sana yang memakai untuk pemagaran seperti itu. Iya, saya pernah dengar bahwa bunga wijaya kusuma sering dipakainya oleh manusia tuh yang ya cukup lumayan banyak hartanya. Ya, Kebanyakan. terutama ada yang memakai tempat usaha. Ada juga yang memakai bunga yang seperti Padahal itu. bukan untuk menjaga harta dan jabatan saja ya. Tapi kesehatan pun tadi bisa ya berarti. Bisa. Bisa. Itu nggak ada bangsa jinnya kan? Tidak ada. Atau ada bangsa jinnya yang menempati bunga Tidak ada. itu? Tidak ada. Tidak ada. Itu bawaan Itu asli. dari alam sendiri. Oh, asli. Menyimpan kekuatan alam sendiri. Dan kalian bangsa manusia bisa menambahkan sedikit kekuatan. Jadi Menyimpannya di nggak tempat ada itu. bangsa jin yang menempatinya atau bangsa Tidak hodam. ada. Bangsaku, bangsa jin tidak pernah menyukai bertempat tinggal yang seperti itu. Jadi itu mah bisa- alami ya? Iya. Alami itu apa? Kodratnya, bawaannya ya? Kekuatan tumbuhan itu mah. Iya. Oh. Makanya saya ingat kata baginda Nabi ketika kita mau kencing itu apalagi ke pohon itu nggak boleh kita kencing ke pohon karena mereka hidup. Dan ini ternyata mempunyai energi. Ada kekuatannya, sama seperti manusia juga memiliki kekuatannya. Oh iya ya. Itu semua jenis bunga wijaya kusuma ya, semua jenis apapun ya. Iya. Semuanya. Kan Tapi ada tidak yang- semua bunga. Iya, iya. Nama-nama bunga tidak semuanya. Iya, hanya bunga tadi aja, bunga apa wijaya kusuma, bunga apa tadi? Kantil. Bunga kenanga mungkin ya, masih banyak lagi mungkin ya. Aku lupa namanya. Iya. Tapi yang pasti banyak. Nanti saya pelajari lah. Jadi tertarik tentang tumbuhan. Ternyata banyak tumbuhan yang memang bisa dipakai untuk syarat. Kalau zaman dulu bambu kuning ya banyak sekali ya. Bambu kuning ditanam juga ada. Bambu kuning Ada ditanam juga depan yang rumah ya. disimpan. Iya betul. Tapi kalau bunga kan sekaligus menjadi keindahan ya.
Lebih menarik ya, keindahan tetapi ada khasiat alam. Tapi jika sudah habis masa hidupnya, itu bisa juga disimpan. Karena meskipun sudah habis hidupnya, dia masih menyimpan kekuatannya. Masih bisa disimpan. Apalagi yang Ya, sudah mati jadi- saja masih bisa menyimpan kekuatannya. Ya. Apalagi yang masih hidup. Saya duduk aja lah ya. Pegal. Jadi si usahanya ini pun ikut terganggu berarti si ibu ini ya. Semuanya sedang tidak baik-baik saja. Karena ternyata ini ada persaingan usaha. Maksud persaingan usaha itu gimana? Apakah diserang si ibu? Usahanya supaya turun atau kalah Begini. persaingan? Dia sebetulnya kalah dalam persaingan. Karena mereka semua Terlalu kuat musuhnya. Iya. Oh, jadi kalah kuat penglaris. Penglarisnya lebih kuat Jadi, musuhnya. kalau diibaratkan seperti ini, jika kamu tidak mengerti, kamu memiliki suatu benda yang kecil, didatangkanlah ya benda yang cukup besar, maka punyamu yang kecil ini bisa tertutup oleh yang besar Oh itu. iya Pak, betul. Makanya ilmu tidak ada ujung, ilmu tidak ada batasan. Di atas langit masih ada langit, begitu. Jadi daya tarik itu akan ada selalu yang lebih tinggi lagi, nanti lebih tinggi lagi, Iya. begitu terus ya. Karena itulah sangat penting untuk dibagari. Jika masih ini, teruslah lapisi lagi karena mereka juga terus menambah dan menambah lagi. Nah itu ya yang jarang dipahami. Jika sekarang berhasil, ada kemungkinan suatu hari nanti akan Akan tertutup kembali. Oh, iya, Karena betul. itulah bangun lagi, Ya, tapi terkadang lapis lagi. mereka nggak sadar ke sana terkadang. Kalau lagi jalan ya enak aja Itulah jalan. kesalahannya. Kalau udah bangkrut baru pusing. Sekarang begini, Iya ya. kamu sekali coba berhasil, pasti ingin berhasil lagi. Tapi Iya. mereka juga sama, Betul. sama sepertimu, ingin berhasil lagi. Jadi akan selalu saling tumpang tindih. Akan selalu naik lagi ke atas, naik Jadi lagi. jika ingin mencapai keinginanmu, keberhasilan dalam usahamu, maka teruslah. Begitu. Sekarang semua yang dinamakan usaha, hampir semuanya memakai yang seperti itu. Apalagi usaha yang cukup besar bagi manusia. Itu kekuatannya juga lebih besar lagi. Semakin besar usahanya, maka kekuatan untuk itunya juga lebih besar lagi. Ya, betul. Yang kecil dibawa ke usaha besar. Itu nggak bisa imbang. Benda kecil di samping benda yang besar tidak akan terlihat. Oh iya benar. Apalagi jika ditutup, ditimpa, hilang sudah. Iya. Ya, itu sih urusan mereka ya. Tapi Aku terkadang hanya memberi saran. Terserah. Tidak ada keuntungan juga bagiku. Aku hanya berusaha memberikan apa yang aku lihat. Aku menjelaskan yang aku lihat. Dan aku memberikan saran. benar sih. Apakah itu salah? Memang betul, yang kamu lihat itu betul sekali dengan yang saya Selebihnya lihat. terserah pada kalian. Aku tidak peduli. Jadi si ibu ini ternyata kalah persaingan ya. Ya, Jadi bukan disantet orang, Tidak. diguna-guna orang. Oh, kalah persaingan aja. Terus kalau perubahan sikap itu katanya ada yang pernah menyerang itu Iya. dalam hal apa? Dulu ada yang pernah menyerang. dulu ada yang menginginkan juga. Sama hanya dengan persaingan usaha. Oh, tapi ini jahat gitu. Ya, Oh, sempat ada yang berbuat jahat. cuman dulu tidak berhasil karena dalam tubuhnya dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya. Jadi tidak terasa
sama seperti sekarang. Emosinya masih bisa tertahan. Kelakuannya masih bisa ditahan. Tapi berhubung sekarang tubuhnya sedang dalam keadaan buruk, maka tidak ada yang bisa menahannya. Jadi banyak penyebab ternyata kehidupan manusia itu ya. Kamu juga tahu, menyaksikan berarti ya. Ya, Usaha juga bisa rusak. banyak, macam-macam banyak. Berarti nggak ada penyebab disantet disihir orang ya? Tidak ada. Kamu benar melihatnya. Aku bisa menyaksikan semuanya. Dan aku juga bisa memberikan pertanggungjawaban apa yang aku lihat dan aku bicarakan. Aku tidak melihat satupun dari golongan bangsa jin, santet. Ya. Tidak ada. Ya sudah, terima kasih banyak kalau begitu. Kamu boleh kembali pulang. Sudah boleh aku pulang? Boleh, terima kasih. Ya. Bantu aku. Iya, Mangga. Duduk aja kamu. Ke bawah. Duduk. Iya, ke bawah. Jadi ternyata ada kesamaan dengan penelitian saya bahwa memang dalam usaha itu beresiko. Beresikonya adalah persaingan. Terkadang ketika kita kalah daya tarik, memang ya resikonya kita turun. Kalau kita kalah daya tarik ya kita turun. Jadi ketika Anda mempunyai usaha dan usaha itu di tempat keramaian, di tempat umum, di mana banyak saingan berkumpul, seperti contoh di pasar, di mall, tentu persaingan itu berhadapan-hadapan. Namanya dagang ya, berhadapan-hadapan. Nah, itu belum tentu Anda disantet orang, belum tentu Anda diguna-guna orang, belum tentu. Bisa saja Anda itu kalah daya tarik dengan mereka. Sama seperti yang Jin tadi bilang, saya sepakat itu. Bahwa manusia itu nggak akan ada puasnya. Ketika dia sudah laris, maka dia akan mencari lagi yang lebih bagus. Dia akan naikkan lagi yang lebih bagus. Sudah bagus, sudah rame. Dia akan terus mencari lagi yang lebih naik lagi, bagus lagi. Jadi nggak ada putusnya. Sementara kita polos-polos aja ya ketiban. Sementara kita hanya menjalankan seadanya ya ketiban dengan orang yang istilahnya mau berjuang, mau berusaha. Menaikkan terus daya tariknya. Lah kita ketiban. Kenapa? Kalah energi kita. Itu wajar. Memang ya seperti itulah resiko usaha, itu wajar. Seperti halnya begini. Kita buka warung. Misalkan kita buka warung sembako. Kita hanya punya modal 20 juta. Tentu sudah jelas isi warung seberapa banyak dengan 20 juta. Sedangkan di luar sana ada orang pesaing kita yang cukup berani dalam modal. Modalnya 30 juta. Tentu lebih besar, berarti lebih komplit tuh barang. Dan karena orang itu terus berjuang dan berusaha, naikkan lagi jadi 40 modalnya. Selalu naikkan lagi jadi 50. Ya kita yang modal 20 nggak menaikkan ya di situ-situ aja ketinggalan. Bahkan bisa ketutup bangkrut. Nah ini ilmu nih, dari bangsa Jin tadi saya dapat ilmu. Ilmunya adalah terus naikkan kemampuan kita. Baik dari segi kebatinan, dari segi marketing, dari segi permodalan. Permodalan tuh barang kita tuh harus komplit. Pelayanan kita harus bagus, iklan kita juga harus bagus. Nah selain itu ada lagi penyempurnanya, yaitu pagar gaib atau benteng gaib. Supaya usahanya tidak diganggu orang. Karena nggak kerasa, biasa aja, tapi tiba-tiba turun hilang. Kalau sudah turun hilang gitu susah mengobatinya. Biasanya kebanyakan sulit diobati. Nah, makanya ada bahasa sedia payung sebelum hujan. Itu betul sekali bahasa itu. Kalau sudah terjadi sulit. Seperti penyakit, kita ketika lagi sehat kita begadang enak, semua dimakan. Ketika udah sakit, coba makanan di rumah sakit. Asin enggak, gurih enggak. Kenapa? Karena memang makanan itu supaya sehat. Supaya tidak berat. Tapi ketika kita sehat, semuanya dimakan. Garam, mecin semua dimakan, dilalap sama minyak, diminum. Ketika sakit,
dikasih makanan sehat, nggak enak rasanya. Ya kan? Jadi lebih baik mencegah sebelum mengobati. Dan mengobatinya mahal. Dan sakit sekali, nggak enak. Jadi mengobati itu lebih sulit dan sakit. Dan mahal. Jadi lebih baik mencegah. Memagari usaha kita, merawat usaha kita dari batiniah dan dari lahiriah. Dari lahiriahnya sistem marketing semua diperbaiki. Permodalan semua diperbaiki. Karena ingat di luar sana meskipun terlihat modern, meskipun terlihat sangat canggih, tetap mereka banyak mempunyai pegangan-pegangan spiritual supranatural. Karena tidak bisa dipungkiri, manusia di dunia ini semuanya menjalankan supranatural di balik layar. Karena di dalam layar mereka akan menutupi hal itu. Begitulah keadaan yang sesungguhnya dalam dunia persaingan usaha. Kenapa? Karena saya mengalami banyak orang-orang besar yang datang ke saya lalu mempunyai usaha yang cukup wow, ratusan miliar. Jadi saya tahu karena memang saya mengalami ternyata banyak bos-bos besar yang membutuhkan saya juga ternyata. Di situ saya jadi paham, oh ternyata mereka perusahaan modern, mereka perusahaan besar, ternyata pakai ilmu saya juga, kata saya. Saya pun kaget ya. Di awal-awal kan ya hanya usaha-usaha menengah ke bawah gitu. Nah saat ini mungkin sudah ada 5 tahun ke belakang, ternyata banyak bos-bos besar terus berganti datang ke saya jadi tahu ternyata mereka yang terlihat modern, bahkan usahanya tuh modern sekali ya, teknologi dan lain-lain. Kenapa harus cari sesuatu ke saya gitu? Di situ saya paham, oh ternyata mereka juga bermain supranatural di belakangnya. Dan saya yakin mereka bukan hanya datang ke saya. Mungkin mereka sebelum datang ke saya sudah datang ke tempat lain. Saya yakin itu. Di situ saya memberikan kesimpulan ternyata mereka terlihat canggih dan modern itu di depan layar. Di balik layar mereka tetap mencari sesuatu pegangan. Saya tahu dari situ, dari pengalaman saya sendiri. Ternyata bos besar kata saya. Usahanya modern, usahanya teknologi, tetap butuh pegangan. Itulah nggak bisa dipungkiri bahwa memang gangguan-gangguan yang nggak masuk logika dan akal itu ada sekali. Nggak masuk logika, nggak masuk nalar, itu ada banyak dialami oleh pengusaha besar. Kenapa? Karena mereka ternyata, ya itu daya tariknya malah justru, daya tariknya berat sekali daya tariknya. Kekuatannya tuh luar biasa. Saya pernah membantu dan datang ke lokasi pabriknya, itu cukup, energinya nggak bisa dibayangkan lah ya. Sampai saya mencari sesuatu untuk bekal dia tuh cukup lumayan. Kalau kita pusing mencarinya udah. Untuk persyaratannya kalau kita sendiri pusing udah seharga motor baru lah mungkin ya. Tapi kan bagi mereka itu mudah karena pendapatannya pun besar. Dan memang persaingannya juga energinya luar biasa kata saya ini. Kalau dikasih yang biasa nggak bakal mempan. Dan terbukti saya kasih yang menengah-menengah biasa itu nggak mempan. Karena jangkauan pesaingnya itu udah jauh sekali jangkauan pesaing. Nah, dan jangkauan pesaingnya mungkin udah seharga mobil mungkin ya. Jangkauan pesaingnya udah seharga mobil mungkin. Nah, tapi karena saya mungkin nggak perlu seharga mobil, saya mencari solusi yang terbaik. Cuma seharga motor akhirnya alhamdulillah kembali lagi naik. Di situ saya baru tahu ternyata orang-orang besar nggak lepas dari orang-orang seperti saya. Ternyata saya pun kaget. Saya kira mereka modern, canggih gitu ya. Padahal itu teknologi loh. Mereka usahanya tentang teknologi, canggih, modern. Tapi ya begitulah. Persaingan yang gak masuk akal itu ada. Dan banyak terjadi. Dan setelah dilakukan ritual itu, alhamdulillah kembali pulih dan bangkit lagi. Karyawannya dari yang tadinya hanya 700, sekarang sudah lebih dari 1000 kembali. Sudah pulih kembali. Nggak bisa dipungkiri. Dan saya pernah ke Jawa Timur tuh dulu. Pernah di Jawa Timur itu ada berapa pabrik PT yang benar-benar rusak gitu ya. Rusak sekali, nggak bisa dipulihkan. Dan saya pun angkat tangan itu, nggak bisa dipulihkan. Itu sudah habis, ratusan juta itu modal. Untuk mengangkat itu, mencari banyak paranormal, sudah habis ratusan juta. Dan itu lokasi saya rasa paranormal manapun nggak bisa memperbaikinya. Lalu saya kasih tahu, engkau itu, ini jangan buang-buang biaya kok. Kenapa? Karena di gimana ini nggak bisa kok.
lebih baik biarkan aja dulu. Nanti kalau udah waktunya saya balik lagi ke sini. Kenapa? Karena di kemana-mana pun ini nggak bakal ada perubahan kok. Singko itu ngejawab, iya saya sudah habis ratusan juta, sudah puluhan orang paranormal saya datangkan, nggak ada hasilnya. No, tepat. Bener nggak kata saya? Iya bener Kang, betul. Iya lebih baik diam, jangan buang biaya. Nanti suatu saat kalau ketemu titiknya kita perbaiki. Nggak perlu biaya banyak katanya. Jadi memang ada hal-hal seperti itu tuh ada. Banyak pengalaman saya menangani orang-orang modern dan istilahnya modern ya. Ya begitulah manusia. Nggak bisa lepas dari hal gaib. Dan sampai sekarang itu pabriknya masih tutup. Karena belum waktunya kita angkat gitu. Begitulah. Ya percaya nggak percaya emang terjadi. Emang terjadi. Jadi dalam hidup manusia harus selalu optimis, 1. Yakin kepada Allah, 2. 3. Ikhlas. Kalau kita terlalu berharap seperti tadi, malah mendatangkan puluhan paranormal habis ratusan juta nggak ada hasil. Karena itu terlalu ambisi. Pengen cepet naik. Nah, akhirnya saya kasih ilmu ikhlas. Kok lebih baik tenang dulu, tunggu waktu. Itu ilmu ikhlas. Akhirnya diam, tidak bergerak. Nah jadi Anda harus punya ilmu ikhlas itu. Kita berjalan, tetapi jangan terlalu berharap. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Yang penting kita cintai pekerjaan kita jalani. Hasilnya gimana nanti. Dan untuk si ibu, itu jawaban-jawaban yang kami dapat ya Bu ya. Yang kami dapatkan jawaban-jawabannya seperti tadi. Dan dalam usaha ibu terus semangat, terus perbaiki usaha ibu. Mudah-mudahan dapat modal yang lebih, bisa lebih naik lagi Bu ya. Ya, si ibu ini dari Lampung, mungkin usahanya pun di sana juga. Kita doakan semua, semoga keluarganya sehat dan rezekinya mudah didapat. Amin ya Allah. Dan rumah tangganya tetap langgeng dan saling menyayangi. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.